Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita kembali mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita yang tentunya ini menjadi harapan yang besar bagi kita semuanya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Dengan apa? Dengan upaya kita untuk memahami bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasanya, menjadi bahasa yang digunakan dalam kitab sucinya, dan menjadi bahasa yang digunakan oleh para nabinya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita melanjutkan pelajarannya. Pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Nadhikin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan Jamiah Islamiyah Madinah. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran yang ke-12 dan sekarang ya kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita sampai di latihan dari pelajaran ke-12 ini. Terakhir kita sudah selesai dari latihan yang kedua. Berarti sekarang kita masuk latihan yang ketiga. Silakan yang punya buku dibuka halaman 66. Paling atas sendiri, yaitu latihan yang ketiga. Yang belum punya buku ya silakan di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, pertanyaannya di situ adalah Anis. Anis al-fa'il ya fi kullin minal jumalil atiyah. Nah, pertanyaannya adalah anis, perempuan kan, jadikan perempuan. Al-fa'il itu pelakunya. Fi kullin pada setiap masing-masing minal jumali dari kalimat al-atiyah berikut ini. Jadi di sini perintahnya, di situ kan dalam satu kalimat ada pelakunya, ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya di kalimat yang pertama itu laki-laki. Diperintahkan kepada kita untuk mengganti dengan perempuan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau nama laki-laki, ya diganti dengan nama perempuan. Ya, kalau dia pekerjaan laki-laki, ya diganti dengan pekerjaan perempuan, tinggal ditambahkan dengan tak marfuthahnya. Ya, seperti itu untuk mengganti dengan perempuannya. Baik, nah termasuk perubahan yang juga terjadi ketika pelakunya berganti, maka pekerjaannya juga berubah. Contoh di sana misalkan dalam contoh ya, kharaja Muhammadun minal baiti. Ketika diganti Muhammad dengan Aminah menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Mengapa berubah? Ya karena memang pelakunya berubah, maka pekerjaannya juga berubah. Kalau pelaku sebelumnya laki-laki menjadi perempuan, maka pekerjaannya sebelumnya juga laki-laki berubah menjadi perempuan. Kharaja itu adalah keluar ya. Siapa yang keluar? Dia laki-laki. Karena dia untuk kata kharaja, kata kerja kharaja itu sudah mengandung pelaku, itu pelakunya adalah orang ketiga tunggal. Laki-laki, itu dia laki-laki. Dan di sini kemudian ketika disambung dengan Muhammad, siapa dianya? Dia adalah Muhammad. Nah, sehingga kharaja Muhammadun. Kalau tanpa disebutkan Muhammad berarti ya dia laki-laki, satu orang yang keluar. Nah, ketika Muhammad diganti dengan Aminah, maka jelas Aminah ini adalah bentuk perempuan, laki, namanya nama perempuan. Sehingga pekerjaannya yang sesuai dengan pekerjaan perempuan ya. Sehingga di sana berubah menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Bukan lagi kharaja. Kharaja kalau kharaja itu untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan satu orang, ya orang ketiga menjadi kharajat, ya kharajat Aminatu minal baiti. Baik, nah silakan dikerjakan lah nomor 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4 soalnya itu diubah pelakunya diganti perempuan. Ya, kemudian ya pekerjaannya juga ikut berubah menjadi perempuan. Contoh misalkan di situ nomor 1. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Nah, jadi telah pergi siapa Pak Guru
ya ke kelas. Dari Pak Guru telah berangkat ke kelas. Nah, dari sini pelakunya siapa? Pelakunya adalah al-mudarrisu. Al-mudarrisu di sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Karena perintahnya kita saat ini disuruh mengganti dengan perempuan, ya. Ya, mudarrisu bentuk perempuannya apa? Tambahkan tak marbutohnya di belakang. Mudarrisatu. Ya, gitu aja. Jadi al-mudarrisatu. Nah, selain perubahan itu, apalagi perubahan yang harus disesuaikan dengan perubahan pelakunya ini. Baik, silakan dikerjakan. Nah, nomor 2. Dhahaba abi ilal mustashfa. Dhahaba abi ilal mustashfa. Artinya, ya bapakku telah pergi ke rumah sakit. Ya, bapakku telah pergi ke rumah sakit. Nah, ketika bapak dijadikan perempuan, maka diganti dengan ummi ya. Ya, berarti kalau diganti ummi, bagaimana susunan kalimatnya ini yang benar? Apa yang lagi yang perlu diubah? Selain abi menjadi ummi, apalagi yang perlu diubah? Baik, yang ketiga. Jalasa at-talibu fil fasli. Jalasa at-talibu fil fasli. Nah, perhatikan di situ. Jalasa telah duduk at-talibu yaitu para murid fil fasli di kelas. Nah, ini at-talibu para murid di sini murid laki-laki. Nah, diganti dengan murid perempuan. Gimana caranya? Ya, diganti tambahin aja tak marbuthah at-talibatu. Ya, itu menjadi perempuan. Jalasa at-talibatu. Nah, silakan perubahan yang lainnya apa? Selain at-talibu menjadi at-talibatu, yang lain yang perlu diubah silakan dikerjakan. Baik, yang terakhir yang keempat ya, kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Telah keluar siapa? Itu saudaraku laki-laki minal baiti dari rumah. Nah, ketika saudaraku laki-laki ini diganti dengan yang perempuan menjadi saudariku, ya, maka menjadi ukhti. Nah, gitu. Nah, kira-kira bentuk yang berubah lagi apa? Kata yang berubah lagi selain dari akhi menjadi ukhti, ya, kata apa lagi yang berubah dari susunan kalimat ini? Baik, ini 4 soalnya di latihan yang ketiga. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, di pause videonya. Setelah sudah selesai, silakan kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, yang pertama. Ya, yang pertama. Berubah menjadi bagaimana? Zahabat, ya, zahabat al-mudarrisatu. Ya, zahabat al-mudarrisatu ilal fasli, tetap ya. Ilal fasli tetap. Yang kedua, zahabat, ya tambahkan taknis di belakang. Zahabat ummi, ya, zahabat ummi ilal mustashfa, menuju ke rumah sakit. Baik, yang ketiga. Jalasat, ya, jalasat tolibatu, ya, jalasat tolibatu fil fasli. Jalasat tolibatu fil fasli. Terakhir, yang keempat, kharaja akhi minal baiti berubah menjadi akhi berubah menjadi ukhti. Maka ketika berubah menjadi ukhti, bagaimana susunannya? Menjadi kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Telah keluar saudariku dari rumah. Nah, selesai kita latihan yang ketiga. Sekarang kita masuk aja latihan yang keempat. Latihan keempat apa perintahnya? Ta'ammul. Renungkan. Mayali. Apa yang berikut ini. Coba contohnya di situ jalasat at-tolibatu. Kemudian berubah menjadi jalasatit tolibatu. Apa yang berubah di situ? Berubah adalah harokat pada harokat sukun pada huruf taknya. Dari jalasat berubah menjadi jalasatit tolibatu. Nah, mengapa seperti ini para jamaah? Ya, ini memang biasa dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab itu ketika bertemu dua sukun itu tidak bisa. Kan ketika jalasat, kemudian setelahnya ada itu hamzah wasl. Hamzah wasl, kemudian disambung lam samsiah, dan kemudian disambung dengan tok musaddad. Tok musaddad itu berarti dia sebenarnya susunannya dua tok yang sukun dengan tok berharokat. Nah, ketika taknya ini sudah bersukun, kemudian bertemu dengan tok yang juga sukun, maka ini susah dalam bahasa Arab. Ya. Maka kemudian di dalam kaidah bahasa Arab itu terjadi iltiqa sakinain ketika pertemunya dua sukun.
Nah, sehingga ketika bertemu dengan sukun itu, maka sukun yang pertama itu akan diturunkan, dikasrohkan menjadi kasroh. Sehingga dia menjadi harokat lagi, dan sukun yang kedua tetap. Contoh di situ misalkan, jalasat at-tolibatu. Maka tak sukunnya itu ketika digabungkan dia berubah menjadi kasroh. Bagaimana? Jalasatit tolibatu. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga contoh-contohnya nanti silakan dibaca sendiri ya, bagaimana kita menyambungkan kata. Karena hukum asli kayak jalasat itu aslinya memang tak sukun karena dia hia pelakunya ya. Jalasat. Nah, akan tapi kemudian menjadi jalasati. Ya, bukan berubah menjadi anti pelakunya tidak, tapi ti-nya itu karena ada iltiqa sakin. Bertemunya dua sukun. Sehingga kemudian sukun yang pertama itu menjadi kasroh. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam Al-Quran pun sama banyak seperti ini ya. Kita dapatkan misalkan di awal surat Al-Kahfi misalkan seperti itu ya. Di awal surat Kahfi itu bukan di awalnya tapi di belakangnya, malah di belakang. Ya. Di sana ada tanwin gitu. Tanwin itu kan berakhiran dengan nun sukun. Nah, kemudian bersambung dengan hamzah wasal dan bersambung dengan huruf sukun. Ya. Misalkan jazainil, ya, jazain alladhi, ya, jazain itu in berakhiran dengan nun sukun, kemudian tanwin itu kan ibarat dari nun sukun kan itu. Nah, kemudian alladhi ya diawali dengan lam yang disukun di sana, maka sukun ketemu sukun tidak bisa dalam bahasa Arab sehingga dibaca jazainil ladhi. Nah, seperti itu. Jadi sukunnya diubah, dipecah. Jadi yang harokat aslinya dan harokat keduanya berubah menjadi kasrah karena harokat keduanya sukun. Baik, nah mudah-mudahan ini bisa difahami ya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memahami seperti ini ya nanti kalau kita pengen menyambung dalam kalimat-kalimat bahasa Arab ya maka tinggal ketika ada sukun bertemu sukun ya sukun yang pertama diganti dengan kasroh. Seperti tadi contohnya jalasat atau libatu menjadi jalasatit tolibatu. Ya. Baiklah para pemirsa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin cukup dulu ini kita sampai latihan yang keempat dari pelajaran yang ke-12. Dan insya Allah mungkin kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.